Kemudian ketika Shen Yuan diajak masuk dalam oleh Li Xiao, Shen Yuan pun merasa jika pada hari ini Li Xiao terlihat begitu cantik dan indah sekali. Dia kemungkinan sulit untuk berkonsentrasi membaca. Kemudian Shen Yuan memberikan sesuatu kepada Li Meng, di mana ini adalah hadiah yang dibawa oleh Shen Yuan itu. Li Meng pun berkata, apakah hadiah ini benar-benar untukku? Terima kasih Shen Yuan. Kali ini Li Meng juga berkata kepada kakaknya itu, aku akan masuk dan melihat hadiah. Kakak dan Shen Yuan, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk belajar. Dalam keadaan yang semacam ini, membuat sosok dari Li Xiao berkata dalam hatinya, aku bilang pada gadis itu untuk tetap di ruang tamu, tapi dia malah kena suap seperti ini. Kemudian Shen Yuan langsung mengajak Bu Li ini untuk bergegas melakukan pelatihan pengajaran itu. Saat ini, Li Xiao mengatakan, apakah kamu sengaja melakukan ini semua? Shen Yuan mengatakan, tidak, aku saat ini hanya tidak ingin datang dengan tangan kosong. Jadi, aku membawa hadiah kecil untuk adikmu, itu saja, tanpa maksud lain. Li Xiao pun kini mengatakan, ya, lupakan saja. Mari kita belajar. Aku punya beberapa buku teks STM. Apakah kamu ingin mulai yang mana? Tak lama kemudian, tiba-tiba Shen Yuan mendapatkan notifikasi dari sistem, di mana saat ini host telah mulai belajar sumber daya manusia untuk mengelola perusahaan. Seorang harus menguasai manajemen tingkat tinggi, membangkitkan motivasi karyawan, dan menyempurnakan sistem perusahaan. Host menunjukkan kemajuan yang digerakkan sendiri. Panel sumber daya manusia dibuka. Tugas terbatas yaitu pelajari pengetahuan utama manajemen sumber daya manusia dalam 1 bulan. Setelah selesai, sistem akan menanamkan semua konten dari kampus Renmin ke dalam pikiran host ini. Shen Yuan pun tahu jika ini adalah salah satu program terbaik di Cina. Ini sangat bergengsi. Dia pun kini mulai melakukan pembelajaran itu. Setengah jam kemudian, dalam keadaan yang semacam ini, Li Xiao berkata dalam hatinya, kalau sebelumnya Shen Yuan pasti sudah mencoba menyerap buku, kenapa dia tidak bergerak hari ini? Kemudian Shen Yuan mengatakan kepada konselornya itu, apa yang sedang kau lakukan, lanjutkanlah. Saat ini Li Xiao tahu ini tampak aneh. Belajar sangat serius dilakukan oleh Shen Yuan. Kini Li Xiao mencoba untuk menguji Shen Yuan di sana dengan cara menggoda Shen Yuan itu, menempelkan tubuhnya pada Shen Yuan. Kali ini Shen Yuan berkata, konselor, aku datang hanya untuk belajar apa yang ingin kau coba lakukan. Dalam hatinya, sosok dari konselor berkata, duduk sangat dekat dan tetap bertindak baik. Apakah Shen Yuan telah berubah? Kemudian tanpa pikir panjang, Shen Yuan langsung mencoba menyantap itu begitu saja, karena Bu Li Xiao ini telah bermain api dengannya. Shen Yuan langsung menciui begitu saja. Saat ini, Li Xiao mengatakan, Shen Yuan, bagaimana kalau kau terus membaca saja? Shen Yuan mengatakan, tentu saja. Tapi, untuk memusatkan perhatian, aku perlu pikiran yang tenang. Saat ini terjadi, Shen Yuan ingin segera untuk melakukan sesuatu. Namun, Bu Li Xiao kemudian mengatakan, jika dia sebenarnya tidak bermaksud menggoda Shen Yuan, dia hanya merapikan dirinya sendiri untuk bertemu dengan Shen Yuan itu. Dan saat berdua, bisakah Shen Yuan memanggil dengan sebutan Bu Guru? Shen Yuan bergegas melakukan itu, dan permainan kini semakin menjadi lebih agresif. Dalam keadaan yang semacam ini, tanpa diduga, Li Meng mengintip dari kamarnya itu. Li Meng terkejut tak menyangka dengan apa yang mereka lakukan. Shen Yuan saat ini kembali bertindak, mencoba untuk mendobrak pertahanan terakhir yang dimiliki oleh sosok dari Li Xiao itu. Namun, Li Xiao mengatakan jika ini belum saatnya, beri dia waktu untuk mempersiapkan diri. Shen Yuan kemudian mengatakan, pada saat seperti ini, kamu ingin menahan seorang pria, itu sangat sulit untuk dilakukan. Li Xiao mengatakan, kalau kau sungguh tidak bisa menahannya, aku bisa membantumu. Shen Yuan kini penasaran tentang apa yang dikatakan oleh Bu Li itu, dan tanpa diduga, Bu Li langsung menyantap si Shen Yuan begitu saja di tempat itu, sehingga membuat Li Meng benar-benar tidak menyangka dengan kelakuan kakaknya itu. Li Xiao memainkan pedang yang dimiliki oleh Shen Yuan itu, dan setengah jam kemudian itu telah dapat untuk diselesaikan. Saat ini, Li Xiao berkata kepada Shen Yuan, sekarang kau bisa fokus belajar, tapi aku perlu kembali ke sekolah untuk rapat, jadi waktuku sisa sejam saja. Shen Yuan mendengar itu lantas berkata, ya sempurna, ini periode tenangnya, sempurna untuk menghafal. Saat ini, Shen Yuan bergegas menggunakan kartu pembelajaran efisiennya, sehingga itu dapat langsung masuk ke otak Shen Yuan begitu saja. Kini, sistem mengatakan kepada Shen Yuan, selamat, Anda telah menguasai semua poin pembelajaran kunci dari manajemen sumber daya manusia. Dalam 30 menit, sistem akan menanamkan semua data kampus yang telah kau pelajari ini. Saat ini Shen Yuan berkata lagi dalam hatinya, tidak kusangka akan menguras energi sebanyak ini. Lain kali, aku menggunakan kartu pembelajaran, aku tidak bisa melakukan hal lain dalam waktu yang sama. Dengan keletihan yang dirasakan
oleh Shen Yuan. Shen Yuan kemudian memanggil seseorang dan ternyata Li Meng muncul menanyakan ada apa. Kali ini Shen Yuan tahu Li Meng tampak berbeda dari sebelumnya, seperti ada wajah yang tidak asing. Di sana Shen Yuan langsung mengatakan kepada Li Meng sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia hanya lelah karena belajar dan dia juga berkeringat. Dia ingin mandi di tempat ini. Kini Li Meng mengatakan, tentu saja kau boleh melakukannya. Aku akan mengambilkanmu handuk baru. Shen Yuan pun kini beranjak untuk mandi dan dalam keadaan yang semacam ini Li Meng berkata dalam hatinya, kenapa hatiku berdetak kencang? Apakah karena ini pertama kalinya seorang pria mandi di rumahku? Tidak lama kemudian, Shen Yuan juga mendapatkan panggilan telepon dari kepala sekolah Su. Saat ini, kepala sekolah mengatakan kepada Shen Yuan, apakah kau melihat pesan sekretaris Kong itu? Kami menunggumu di Hotel Longji, lantai 3, Pavilion Tianyuan. Kini, dengan keadaan tergesa-gesa, Shen Yuan mengatakan kepada Li Meng jika dia ada urusan jadi dia pergi dulu. Saat ini, Shen Yuan juga tahu, Li Meng dan juga saudari si Shen Yu itu. Dua saudari ini berlagak aneh belakangan terhadap si Shen Yuan. Singkatnya, pertemuan terjadi antara Shen Yuan dan kepala sekolah Su. Saat ini, ada banyak orang di tempat itu. Kepala sekolah mengatakan kepada Shen Yuan jika tidak perlu seformal ini. Shen Yuan diperintahkan untuk duduk. Kepala sekolah Su kemudian mengatakan kepada Shen Yuan itu, setelah diskusi antara para petinggi, kami memutuskan untuk menganugerahimu sebagai triple guard student dan juga salah satu top 10 student di kampus. Dan juga kami berencana mendominasikanmu sebagai salah satu outstanding student Star City dan membuatmu sebagai ketua BEM urusan luar. Dan ini artinya, kau akan menjadi wajah dari kampus selama pelatihan ospek militer. Setelah libur musim panas, kami ingin kau memberikan pidato sebagai panutan bagi para adik kelas. Shen Yuan berkata, kepala sekolah Su, apa ada yang bisa kulakukan untuk berkontribusi? Kini Su mengatakan, tidak juga, hanya saja sekolah ingin merenovasi perpustakaan. Sekarang penampakan interior dan koleksi buku perpustakaan kami tidak bisa bersanding dengan kampus lain. Dalam edukasi, perpustakaan adalah rumah harta karun pengetahuan, jantung kampus, ruang kelas kedua dan sebuah tempat untuk mengembangkan bakat. Shen Yuan kini berkata dalam hatinya, jadi bagaimanapun, kalian mengharapkanku sponsor dariku. Semua perkataan mewah itu tidak ada artinya tanpa kau menawarkan sesuatu sebagai balasan. Shen Yuan kemudian mengatakan, sebagai kepala sekolah, mari kita bahas tentang perpustakaan nanti. Aku punya pertanyaan sekolah kita mengatur 2 pemeriksaan kesehatan setiap 4 tahun sekali. Pusat kesehatan mana yang bekerjasama dengan kita saat ini? Keduanya pun kini tampak bingung dengan pertanyaan Shen Yuan. Mereka berkata dalam hatinya, kenapa Shen Yuan bertanya tentang hal ini? Rekan kepala sekolah kemudian langsung menanyakan kepada Shen Yuan kenapa tiba-tiba melakukan ini. Shen Yuan kemudian mengatakan jika ya, baru-baru ini dia mendapatkan perusahaan medis dan punya pusat pemeriksaan kesehatan di bawahnya. Dia ingin memperluas kemitraan dan sekolah. Mereka akan menjadi permulaan yang bagus. Dalam hatinya, rekan kepala sekolah berkata, "Yah, dia telah memulainya, tapi aku tidak punya otoritas untuk memutuskan. Rasanya canggung hanya duduk di sini. Lebih baik aku pergi ke kamar mandi." Dia pun kini bergegas untuk melakukan itu. Saat ini hanya ada kepala sekolah Su dan juga Shen Yuan. Kepala sekolah mengatakan kepada Shen Yuan itu, aku tak sadar, Shen, kau punya berbagai bisnis. Itu hal yang bagus. Kau adalah satu-satunya murid teratas yang mendunia. Tentu saja kau layak berkolaborasi dengan sekolahan. Shen Yuan mengatakan, jadi, bagaimana pendapatmu, kepala sekolah? Dalam hatinya, kepala sekolah mengatakan, sepertinya kami harus bertukar sumber daya melalui persetujuan perpustakaan ini. Bagaimanapun, siapapun yang menangani pemeriksaan kesehatan mendapatkan komisi, memberikannya pada dia juga sama saja. Kepala sekolah Su kemudian mengatakan, area ini kebetulan berada dalam pengawasanku. Jika perusahaanmu punya kredibilitas yang bagus dan harga yang masuk akal, ada kesempatan kita bisa mengucurkannya. Shen Yuan pun kemudian langsung mengatakan, aku paham, kepala sekolah Su. Aku akan meminta manajerku menghubungi sekolah sekarang juga. Kami akan mengirimkan surat kredibilitas untuk meyakinkanmu. Dan kita akan mendiskusikan rencana dan harganya nanti. Setelah itu, Shen Yuan juga mengatakan jika dia ingin pergi, dia sudah minum terlalu banyak, jadi dia sedikit pusing saat ini. Dia juga tidak kuat minum lagi, dia akan pergi dulu. Dan setelah kontrak ditandatangani nanti, Shen Yuan akan mentraktir kepala sekolah Su. Beberapa saat kemudian, rekan bertanya kepada kepala sekolah di mana Shen Yuan. Kepala sekolah mengatakan jika dia tidak kuat minum dan pergi dulu. Dan Shen Yuan ini lebih rumit dari yang kukira. Dengan umurnya, dia bahkan tidak peduli tentang ketenaran ataupun gelar. Aku ingin dia berinvestasi dalam renovasi perpustakaan.
tapi malahan dia yang mendapatkan kesempatan bisnis.